Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ananda dengan NIM 22043153 dari jurusan S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang perlindungan pekerja. Yang pertama, pengertian perlindungan pekerja atau Arbeidsherminst dalam bahasa Belanda adalah perlindungan yang diberikan dalam lingkungan kerja itu sendiri dengan jalan memberikan tuntunan maupun dengan jalan meningkatkan pengaruh hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik atau teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap warga negara di bidang pemburuhan, Imam Supomo membagi perlindungan buruh ini menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut. Yang kedua, perlindungan sosial, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan yang tujuannya memungkinkan pekerja untuk menganyam dan mengembangkan peri kehidupannya sebagai manusia pada umumnya. Yang ketiga, perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan oleh pesawat atau alat kerja lainnya. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ketika pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan, antara lain yang pertama, pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, yang merata baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pelaksanaan pembangunan nasional tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sistem Peradilan Hubungan Industrial atau PHI. Yang pertama, sejarah perkembangannya. Kebebanan undang-undang penyelesaian perselisihan hubungan industrial merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang dimaksud untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang penyelesaian perselisihan pemburuhan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta yang dirasakan kurang dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Undang-Undang PHI ini telah disahkan DPR RI dalam rapat paripurna pada tanggal 16 Desember 2003 dan dinyatakan berlaku sebagai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 pada tanggal 14 Januari 2004. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang pertama, jenis penyelesaiannya. Dalam Undang-Undang PPHI diatur jenis-jenis perselisihan, yaitu perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan antar serikat pekerja. Yang pertama, perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhi hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan. Yang kedua, perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja. Yang ketiga, perselisihan pemutusan hubungan kerja. Yang kedua, pihak-pihak yang bersedia. Di dalam Undang-Undang PHI, pihak-pihak yang menjadi subjek perselisihan adalah pekerja atau buruh yang bersangkutan atau serikat pekerja atau buruh dengan pengusaha. Yang ketiga, prosedur penyelesaian. Yang pertama, penyelesaian di luar pengadilan. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan sifatnya wajib. Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dilakukan melalui lembaga atau mekanisme. Yang pertama, bipartit adalah perundingan antara pekerja, buruh atau serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan permasalahan hubungan industrial. Yang kedua, mediasi adalah penyelesaian hak perselisihan kepentingan PHK, perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Yang ketiga, konsiliasi adalah penyelesaian hak perselisihan kepentingan PHK perselisihan antara serikat pekerja dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh satu orang atau lebih konsiliator yang netral. Yang ketiga, arbitration melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang
berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat pada pihak dan bersifat final. Yang kedua, penyelesaian melalui pengadilan hubungan industrial. Yang pertama, pengadilan hubungan industrial adalah pengadilan khusus yang dilakukan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai upaya paksaan terhadap perselisihan hubungan industrial. Yang kedua, penyelesaian pengadilan hubungan industrial. Tugas dan wewenang pengadilan hubungan industrial adalah memeriksa dan memutus yang pertama tingkat pertama mengenai perselisihan hak, yang kedua tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan, yang ketiga tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, yang keempat tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Yang ketiga, penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Agung. Putusan pengadilan hubungan industrial mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja melalui kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung. Pertama, bagi pihak yang hadir terhitung sejak putusan dibacakan oleh sidang majelis hakim. Yang kedua, bagi pihak yang tidak hadir terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan. Yang ketiga, alat bukti penyelesaian perselisihan. Dalam penyelesaian hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri maupun Mahkamah Agung, pelaksanaan acara persidangan menggunakan hukum acara perdata karenanya dalam hal pembuktian tentu menggunakan tata cara hukum perdata. Pembuktian dapat diperlakukan dari segi substansi perselisihan, misalnya pembuktian bahwa pekerja melakukan kesalahan, dan dapat pula pembuktian dari sisi prosedur, yaitu bukti-bukti bahwa perselisihan tersebut telah dilakukan perundingan bipartit dan telah dilakukan penyelesaian melalui mediasi, konsiliasi maupun arbitrasi. Yang keempat, putusan sela. Dalam Undang-Undang PHI dikenal adanya putusan sela. Putusan tidak menyangkut pokok perkara. Putusan sela dapat terjadi apabila dalam penyelesaian tersebut perselisihan lainnya sehingga perselisihan lainnya tersebut harus diberikan putusan sela. Konflik dapat saja terjadi apabila terjadinya perselisihan pemutusan hubungan kerja yang disebabkan adanya perselisihan hak dalam pelaksanaan. Tentunya timbul konflik dalam memutuskan perselisihan mana yang harus diputuskan terlebih dahulu. Yang kelima, sanksi administrasi dan ketentuan pidana. Dalam Undang-Undang PPHI ini juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan sanksi administrasi terhadap mediator, panitera muda, konsiliator atau arbiter yang telah lalai terbukti melakukan tindak pidana kejahatan menyalahgunakan jabatan dan lain-lain. Sedangkan sanksi pidana barang siapa yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi pidana kurung paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan atau denda paling sedikit 10 juta dan paling banyak 50 juta. Yang keempat, organisasi pekerja atau buruh. Organisasi pekerja atau buruh sebagai mitra pengusaha. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 sangatlah jelas dinyatakan bahwa pekerja atau buruh sebagai warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan, penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam suatu organisasi, serta menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Hak berserikat bagi pekerja atau buruh sebagaimana diatur dalam Konvensi International Labour Organization atau ILO nomor 87 tentang kebebasan berserikat, perlindungan hak untuk berorganisasi, dan Konvensi ILO nomor 98 mengenai dasar-dasar daripada hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama sudah diratifikasi oleh Indonesia menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan nasional. Undang-Undang Serikat Pekerja atau Buruh. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 mengatur sanksi terhadap serikat atau pekerja buruh. Terhadap pekerja buruh adanya sanksi administrasi, pencabutan pencatatan kehilangan haknya turut serta dalam melakukan perjanjian hubungan industrial atau dalam mewakili pekerjaan atau buruh dalam lembaga ketenagakerjaan. Sanksi administrasi cabut terpenuhnya syarat-syarat seperti yang terdapat pada Pasal 5 Undang-Undang ini. Sedangkan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 terhadap penguasa yang menghalangi atau memaksa pekerja buruh untuk membentuk atau tidak membentuk serikat pekerja atau buruh, dikarenakan sanksi penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. 3. Strategi pemasaran.
Yang pertama, adanya transparansi dari pengusaha dan memberikan informasi yang utuh mengenai kinerja perusahaan secara berkala dan diperjelas pula peran dan posisi pekerja dan atau buruh. Yang kedua, demokratisasi dalam kehidupan berorganisasi di perusahaan. Mekanisme lobby-lobby pengusaha bahwa organisasi pekerja atau buruh diperlukan dan tidak merusak apa yang selama ini telah dicapai. Organisasi pekerja buruh harus dapat mempresentasikan tentang buruh yang lebih positif dan bermartabat. Yang ketiga, menguatkan pekerja atau buruh sesuai dengan budaya perusahaan itu sendiri dengan membangun nilai-nilai kebersamaan sebagai fondasi hubungan industrial. Dengan demikian dapat mendorong percepatan demokrasi di setiap perusahaan dan akhirnya dapat memperjuangkan aspirasi politiknya dengan terbentuknya organisasi pekerja atau buruh yang solid. Sekian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.